di era digital. Nah, kalau profil saya secara terbuka ada di LinkedIn ya. Kalau di sini ada 2 poin, satu jelas si KPN Yogyakarta ini alumni saya, alumni dengan Pak Baldrik juga. Logical thinking solution ini adalah buah dari pembelajaran selama ini. Ternyata setelah kita ada di satu company, pindah ke company lain, tidak pernah ada satu ilmu yang bisa kita copy paste dan kita terapkan di company baru. Semua selalu modifikasi. Secara basic mungkin beberapa sama, tetapi kita harus betul-betul jeli ya melihat perubahan-perubahan apa aja sesama. Misalnya gini, sesama FMCG, apakah semua solusinya sama? Mungkin problemnya sama, tetapi solusinya secara basic sama, tetapi ininya apa, intrik-intrik yang lain di dalamnya mungkin harus juga kita pelajari. Jadi adaptif lah kalau kita bilang. Jadi kalau di sini saya bilang logical thinking solution itu LTS. We don't bring solution but we create solution together. Pengalaman memang banyak mengajarin kita karena ketika saya coba masuk di beberapa company yang mungkin saat itu situasinya tidak terlalu bagus, saya nggak bisa bawa ilmu yang pernah saya pakai di tempat lain ke tempat yang sekarang. Jadi kalau misalnya saya tanya, di sini ini berapa orang pesertanya Pak Waldik? 72 ya kalau nggak salah ya? 76 ya? Iya, ini harusnya 80 atau 79. Mungkin ada beberapa orang belum masuk ini, Pak. Oke. Apakah ada yang saat ini posisinya bekerja di perusahaan distribusi? Nggak ada ya? Sepertinya nggak ada ya Pak Waldrik ya? Oke. Saya Coba minta memberitahu bagi yang ada, perusahaan distribusi ada atau tidak. Mungkin nggak ada, Pak. nggak ada ya? Oke, atau gini, saya minta volunteer deh satu orang yang mencoba memberikan deskripsi mengenai perusahaan distribusi itu apa dan kira-kira apa aja contoh perusahaan distribusi dan apa aja sih yang dilakukan distribusi? Ada yang mau jadi volunteer coba? Nggak ada? Langsung ditunjuk aja Pak Area Bolo kalau nggak Nih, ada. pas saya geser-geser ini ada apa? Merliana Wahyuningsi. Ini pas saya geser kameranya kelihatan di sana. Bisa bantu saya coba? Ya, Pak. Bisa didengar, Pak, suaranya? Bisa, sangat bagus. Untuk perusahaan distribusi itu perusahaannya menyediakan jasa distribusi produk dari perusahaan yang memproduksi suatu produk atau perusahaan manufaktur dan mengantarkannya ke customer atau distributor dari perusahaan sebelumnya, Pak. Oke, nyaris sih. Di awalnya udah benar. Oke, thank you. Selanjutnya mungkin siapa ya? Melengkapin mungkin. Saya Pak. Oke, siapa nih? Kenalin dong. Selamat sore Pak. Sebelumnya nama saya Asril Pak. April, oke. Sore Pak April, Mas. Sebelumnya maaf Pak kalau rada ribut Pak. Lagi di luar soalnya Pak. Nggak apa-apa, ayo. Jadi mungkin yang saya tahu perusahaan distribusi itu perusahaan atau badan yang menjadi penghubung antar jembatan antar produsen sama konsumen Pak. Oke, sudah lebih mendekatin itu. Ada titik-titik yang mungkin belum tercapture ya. Ada yang masih mau melengkapin? Sukarelawan? Kalau enggak saya coba langsung masuk ya ke topik kita ya.
distribusi itu nih, ini saya kutip, kalau distribution channel itu tuh adalah a chain of business, gimana tuh? A chain of business or intermediaries through which a good or service passes until it reaches the final buyer or the end of customer. Nah, jadi kalau kita lihat ya, bahwa sebetulnya itu kuncinya adalah rantai yang dilewatin, baik produk maupun jasa, dari pabrikan tadi udah menyentuh semua ya, pabrikan sampai ke end user, final buyer. Nah, kalau yang saya pelajarin selama ini, kebanyakan tuh perusahaan-perusahaan distribusi hanya berpikir bahwa dari mereka, dari manufacturing ke distributor, distributor sampai ke retail, itu adalah proses distribusi. Menurut saya itu kurang tepat, karena memang harus sampai ke final konsumen akhir ya. Saya tanya sekarang, kalau kita ngomong pabrik, misalnya contoh nih, pabrik obat. Obat itu diproduksi di pabrik, kemudian didistribusikan melalui distributornya, go through pedagang besar farmasi ya, PBF, kemudian masuk ke apotik, masuk ke retail. Apakah itu udah laku dijual? Apakah produk itu udah laku menurut teman-teman? Belum. Belum, Pak. Belum. Betul, belum. Karena laku itu ketika obat itu dibuka, itu packagingnya dan dikonsumsi sama konsumen, itu baru laku. Nah, memang di sini ada dua function ya. Kalau kita bilang bahwa placementnya udah sampai, tapi udah laku belum. Placement itu apa? Barangnya udah tertaruh di tempat yang benar, di retail, di apotik, tapi apakah udah laku? Belum. Di situ butuh keterlibatan orang-orang marketing supaya membuat produk itu betul-betul menjadi terkonsumsi ya. Sampai sini clear? Iya, Pak. Jelas ya. Jadi kalau ngomong kita distribusi itu adalah rantai proses yang dilaluin produk maupun jasa sampai dengan ke end user. Kemudian kalau next slide. Nah, sekarang kita mulai masuk nih era digital. Ini kind of animal yang menjadi akhir-akhir ini hot topic lah buat kita semua, apalagi 3 tahun terakhir ini ya. 3 tahun terakhir ini pokoknya semua orang kan bacanya digital marketing atau apa, e-commerce, marketplace. Apa bedanya? Ini kalau kita lihat dari manufacturing ke distributor agent, kemudian ke wholesaler, ke retail, baru ke end user. Ini adalah conventional distribution yang kita lakukan selama ini. Jadi kalau misalnya kita ambil contoh ini, produk makanan itu di sini misalnya kita bilang produk makanan Indofood, udah pasti tahu semua dong ya. Nah, kemudian melalui distributor agentnya kalau Indofood itu kebanyakan apa? Indomarko. Indomarko itu adalah afiliasi atau sister company dari Indofood Corporate. Ada yang pernah tahu Indomarko? Belum, Pak. Belum pernah tahu ya Indomarko? Indogrosir. Sip, Indogrosir hampir. Terus apa lagi? Pokoknya masih ada grup-grup Indo itu ya, masih grupnya mereka. Super Indo, Indomaret. Iya, itu jadi gini. Indomaret, Indogrosir, Lion itu sebetulnya mereka kan adalah perusahaan retailnya, bukan perusahaan distribusinya. Dulu sejarahnya satu, kemudian karena berkembang kita ngelihat bahwa di luar negeri itu kan banyak toko-toko chain retail ya, seperti 7-Eleven, pernah tahu ya? Circle K, pernah tahu ya? Ya, Pak. Nah, itu kan tempat belajar sebetulnya. Jadi
melihat perkembangan di luar negeri, akhirnya Indomarko itu di-split menjadi 2. Satu divisi retail, satu divisi distribusi. Jadi kalau yang disebut tadi itu kebanyakan yang retailnya, tetapi Indomarko Adi Prima itu yang melakukan distribusinya. Jadi kalau kita lihat ada di pasar-pasar yang bawa-bawa Indomie, bawa-bawa produk Indofood Group itu, ya itu Indomarko, itu distribusi. Bisa ya ngelihat bedanya ya. Oke. Nah, di era digital seolah-olah bahwa ada euforia bahwa kan semua dari manufacturing bisa langsung ke end user nggak sekarang? Bisa ya. Jadi saya agak flashback sedikit. Setelah tadi kita bilang distributor agent, kemudian distributor mengirimkan ke wholesaler. Definisi wholesaler tahu nggak? Atau simpelnya lah bahasa Indonesianya. Ada yang mau jawab? Pedagang besar. Pedagang besar, grosir, ya kan? Yang biasa kita tahu. Jadi kalau Indogrosir itu sebetulnya adalah grosir yang modern gitu kan. Kemudian retailer. Ada bisa yang ngasih contoh retailer ini apa? Indomaret, Pak. Yes, Indomaret, betul. Indomaret. Kalau customer itu ya kita semua nih ya. Jadi sekian banyak customer dilayani, sekian banyak retail dilayani oleh wholesaler dilayani oleh distributor. Nah, di era digital ini kita ngelihat bahwa semua orang bisa dari manufacturing langsung ke end user. Manufacturing bisa langsung potong retail. Ada nggak bisa yang masih gambaran? Yang tadinya tuh kita menjalankan secara konvensional begini, manufacturing, distributor, agent, wholesaler, dan seterusnya. Tiba-tiba ada manufacturer yang langsung bermain ke retail. Ada nggak yang pernah punya pengalaman melihat suatu produk bahwa oh tadinya ini kan kita nggak lihat lah di retail, cuma kok sekarang langsung dari pabrik ke retail. Nggak ada yang kebayang ya. Ya memang ini agak terselubung. Jadi gini, kalau dulu kita nggak mungkin bisa ngelihat pabrik itu langsung masuk ke retail. Kenapa? Karena mereka reach-nya menjadi terbatas. Tapi dengan adanya digital ini mereka bisa post apapun, upload apapun di media sosial sehingga retail ini bisa langsung tahu dan langsung bisa belanja sehingga produk itu menjadi semakin efisien biaya distribusinya, motong 2 ini gitu kan. Ya, jadi inilah kira-kira gambaran distribusi konvensional dan digital itu cuma ada above itu karena mereka tiba-tiba ada banyak platform, banyak unicorn baru muncul menjadi apa? Sedemikian mudahnya mereka melakukan perdagangan. Oke, saya boleh jump ke slide berikutnya? Iya. Oke. Nah, kalau kita bilang era digital dalam perusahaan distribusi itu, kita fokus ke dua sisi deh. Pertama itu adalah digital dalam arti marketing, dalam arti sales-nya. Yang hari ini kita akan fokus bicara di sini, kemudian minggu depan kita akan bicara digital dalam hal proses distribusinya. Digitalization dalam proses distribusinya. Nih, kalau kita lihat di sini ya dalam marketing, kita sama-sama aware lah ya. 3 tahun terakhir ini tiba-tiba kita semua berubah behavior-nya dari tadinya belanja ke warung sambil ngobrol dengan yang punya warung gitu kan ya, atau ke Indomaret, harus belanja kalau nggak ke mall. Dengan adanya pandemi kemarin mau nggak mau kita kan merubah behavior kita. Setuju ya semua ya. Tapi kalau kita pelajarin ya, apakah itu hal baru? Ini kita coba lihat. Era digital marketing tuh mulai kapan sih sebetulnya? Kita lihat ya di sini. 1994 itu pertama kali
muncul perdagangan elektronik. Dan amazing ya, tahun 2003 itu menghasilkan dalam 1 tahun itu 12,2 miliar. Oke. eBay itu kapan lahir? 95 di San Jose, Amerika. Kemudian ini raksasa yang cukup menghebohkan dunia ya, Alibaba Group itu, ternyata 99 tuh sudah ada. Nah, gimana di Indonesia? Indonesia nggak kalah sebetulnya. 94 Indosat itu udah mengeluarkan ISP komersial pertama. Kemudian 99 keluarlah Kaskus diikutin dengan Bhinneka. Apa yang mau saya sampaikan di sini? Sebetulnya kalau kita bilang digitalisasi marketing itu udah ada dari tahun 90-an. Di luar negeri menjadi cukup populer ya. Tapi di Indonesia yang relatif keluarnya sama, kenapa nggak begitu populer? Ada ini yang bisa bantu saya untuk menjawab. Apa bedanya? Keluarnya sama-sama nih, sama-sama di tahun 90-an. Tapi di luar negeri eBay, Amazon, Alibaba, banyak. Walmart udah bikin yang begini, tapi Walmart dia nggak publish yang untuk ke luarnya karena dia dagangin produk dia sendiri. Kenapa di Indonesia yang keluarnya hampir relatif sama tahunnya tapi tidak booming di tahun-tahun itu? Ada yang bisa bantu? Ayo. Penetrasi internet. Yes, satu. Kalau di Indonesia itu pada tahun-tahun itu internet kayaknya bukan hal yang ini ya Pak Wahyan, bukan hal yang common. Masih jarang-jarang yang punya internet zaman segitu. Adapun ya tahun 94 ini kayaknya belum pada lahir ya. Iya Pak ya? Belum, Pak. Belum pada lahir ya 94 ya. Tahun. Baru Masih setahun ya Pak. direncanakan, Pak. Oh. Sudah, Pak. Oh, ada yang sudah juga. Oke, kalau udah berarti kan mungkin tapi belum ini ya. 94 itu saya udah ada posisi di sebagai sales supervisor di Bandung tahun segitu. Nah, satu tadi betul Pak Wahyan, internet kita tuh sangat tidak mendukung, apalagi reach-nya kita kan memang ya bahkan jangan ngomong kota kecil, kota besar aja masih belum terlalu bagus internetnya. Dan sampai sekarang, setuju nggak kalau Indonesia itu internetnya masih analog, belum digital? Setuju, Pak. Menuju. Setuju, Pak. Ya, menuju ke digital. Masih sangat ini beda banget. Apalagi Pak Wayan, selain itu tadi? Yang lain boleh bantu, selain internet. Apa yang bikin kok tidak booming di Indonesia? Harus dipaksa dengan pandemi. Ada yang terpikir? Ini Orang Indonesia lebih suka kalau beli barang lihat barangnya. Iya, itu betul Pak. Terutama ibu-ibu. Ibu-ibu dan calon-calon ibu di sini ya. Kalau beli baju itu, ya kan, kalau ngelihat doang rasanya nggak puas kalau nggak nyobain. Setuju nggak? Ada Bu Salesiana Setiawan. Nah ini, setuju nggak kalau? Setuju, Pak. Setuju ya. Kalau beli baju nggak pegang bahannya gitu, nggak ngefit gitu, kok rasanya kurang pas atau gimana gitu. Tapi ketika pada zaman pandemi butuh baju harus nggak boleh ke outlet, nggak boleh ke mall, belanja nggak Mbak Salesiana? Lewat online, Pak. Lewat apa? Online, belanja online. Ya,
Seandainya tidak ada pandemi, pergi nggak? Pergi, Pak. Iya. Jadi itu tadi betul ya statementnya Pak Wayan. Dan satu lagi itu gini, kita ini di Indonesia ini family minded dan komunal. Sehingga kalau mau belanja rame-rame, makan rame-rame. Waduh, ketika terpukul dengan namanya pandemi, PSBB, segala macam PPKM kemarin, yang paling susah orang Indonesia. Yang paling susah orang Indonesia. Kenapa? Karena kita betul-betul menjadi tidak bisa silaturahmi, tidak bisa kumpul bareng, nggak bisa nongki-nongki cantik gitu kan ya. Semua sangat terbatas kegiatan fisiknya. Nah, itu yang membuat juga di sana di saat-saat itu menjadi booming. Kemudian apa lagi yang membuat kita nggak bisa sebagus eBay, sebagus Alibaba? Selain tadi internet ya, satu, dua, behavior, kebiasaan masyarakat kita. Nah, ketiga apa coba? Mungkin kekurangan relasi, Pak. Boleh lebih diperjelas kekurangan relasi gimana maksud? Kekurangan Pak relasi Matius. dalam artian mungkin pada saat itu masih sangat kurang sumber daya manusia, Pak. Pengetahuan orang tentang penggunaan internet ya? Ya, Ya, betul. Bisa juga karena itu kan related dengan apa? Keterbatasan akses dengan internet zaman-zaman segitu ya. Kemudian apalagi masih ada satu lagi yang ini. Alatnya, Pak. Alatnya. Saya kasih clue begini. Regulasi. Kita nggak dapat alat murah, kita nggak dapat akses murah, dan bla 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 segala macam. Karena apa? Karena regulasi dari pemerintah waktu itu belum mendukung ke sana. Setuju nggak? Setuju, Pak. Ya, kalau seandainya pada waktu itu pemerintah memfasilitasi semua itu, ya kayaknya Kaskus dan Bhinneka nggak hilang deh. Orang mau beli laptop, mau beli komputer, mau beli handphone. Saya ingat waktu Bhinneka keluar itu, saya masih ada di Bandung. Di Bandung itu kita pernah mencoba barang waktu itu booming-boomingnya handphone. Handphone yang zaman 3210. Ini kelihatan banget tuanya saya jadi kalau ngomongin handphone 3210. Sony Batu bata itu. itu batu bata, ada yang pisang, Nokia pisang gitu ya. Mungkin pada nggak yang tahu bisa ya. lempar kerbau bisa mati itu ya, Pak. Jangankan kera itu, Pak. Kebo juga mati. Iya, itu zaman-zaman segitu kita pernah nyoba, tetapi sangat susah akses. Dan, nah yang paling penting, akses finansial yang waktu itu belum ada. Kebayang ya, misalnya begini, kita ada di daerah terpencil. Daerah terpencil, jangan terpencil banget lah. Kalau kita ngomong misalnya pada waktu tahun-tahun 2001, 2002 gitu ya. Kita ada di kota Tasik deh. Ada yang dari Tasik nggak nih? Apa dari Jogja semua ya? Nggak ada ya? Ini biasanya offline ya? Biasa offline di Jogja semua ya? Offline, Pak. Online, Pak. Online ya? Pak. Oh, Online, Pak. oke. Nah, kalau kita let's say deh kita misalnya ambil contoh di Imogiri deh, Jogja gitu. Imogiri kan lebih dekat ya, kalau saya cerita Tasik nanti kejauhan. Nah, di Imogiri misalnya tahun 2000, kalau saya mau beli pulpen pakai online misalnya, pakai online dengan Bhinneka gitu. Terus pembayarannya gimana pada waktu itu coba? Tahun 2000 deh, 2001. ATM lah. ATM. Berarti Bapak harus ada effort dulu kan, keluar Jalan kaki cari ke ATM, kota. naik sepeda atau naik motor atau naik mobil gitu. Kalau sekarang, Pak? Sekarang tinggal SMS banking. Iya, M-Banking, SMS Banking, GoPay, ShopeePay, whatever itu kan sudah sangat membantu.
Nah, akses itu yang memang juga membatasin ketika dulu kita belum bisa booming. Setuju ya? Jadi Indonesia tuh nggak bego-bego amat sebetulnya kita. Kita udah sama-sama kok. Sekitar tahun 94, tahun 2000-an, hampir sama dengan eBay. Kita udah pernah bikin coba. Dan yang bikin bukan perusahaan-perusahaan kecil loh, perusahaan-perusahaan gede. Nih, kenapa baru booming di 3 tahun terakhir ini? Satu, ya, no mercy nih. Ini nggak cuma kita, walaupun kayaknya kita memang yang paling sengsara. Jadi pada waktu kejadian pandemi itu, anak saya masih kuliah di Vancouver. Kemudian chatting-chatting sama saya, ngobrol-ngobrol. Saya cerita di sini kita semua di lockdown. Jadi mau keluar cari makan nggak bisa, apa segala macam. Sehingga ya itu rezekinya teman-teman yang di online ya. Semua pesanan lewat online gitu. Saya punya kafe buka itu, jadi kalau tadinya lebih banyak yang nongkrong, sekarang banyak kan teman-teman dari online yang nongkrong nungguin orderan pesanan-pesanan dari orang-orang. Berbeda banget jadi ininya ya, behavior-nya. Kemudian apalagi yang buat ini? Transportasi online. Seandainya pada waktu pandemi itu, teman-teman yang transportasi online, mau yang hijau, mau yang orange, mau apa, belum ada. Apa yang akan terjadi kira-kira? Ada yang bisa jawab? Kalau seandainya pada waktu pandemi kita di lockdown, dan belum ada jasa online transportasi gitu, gimana caranya? Keluar nggak boleh, mesen siapa yang ngirim? Nggak banyak yang bisa berkembang. Jadi ini 3 ini simultan. Ditambah akhir-akhir ini jasa kurir juga bertambah. Saya contohkan begini. Tiba-tiba saya butuh barang yang adanya di Surabaya. Kecil barangnya. Harganya nggak begitu mahal. Spare part pabrik saya bilang gitu ya. Oh, kalau dulu nunggu kargo bisa 3 hari, 4 hari itu paling cepat karena nunggu mobil kirimannya penuh dulu kan. Kalau sekarang enggak, saya begitu telepon, saya bilang ini saya butuh nih part ini punya saya rusak, minta tolong dikirim. Oh iya Pak, ready, kirim ini ya pakai kurir. Ya, ada ONS kan, one night service, nyampe. Nah, itulah yang membuat kenapa kita punya marketplace e-commerce ini baru booming di 3 tahun terakhir. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Belum, Pak. Belum ada? Dari tadi Pak Wahyan? Belum, Pak. Belum. Apa lagi nih? Saya random aja ya. Saya random. Sekar Kalista. Boleh nggak bantu saya mereview tadi dari awal sampai sekarang ini yang saya sampaikan, kira-kira dapat enlightenment apa, dapat poin apa coba? Ini aktif nggak ya kalau ini ya? Halo, Iya, Sekar Kalista. iya Pak. Boleh nggak saya dibantu yang tadi awal sampai sekarang ini, yang saya jelasin kira-kira memberikan gambaran apa gitu? Pandemi merubah kebiasaan kita, Pak. Oke, terus dari sisi distribusinya, kira-kira apa yang membuat yang dapat tadi Mbak Sekar ya? Mbak Sekar dapat pemahaman apa coba? Ya, di zaman sekarang lebih mudah untuk distribusi barang dari antar kota, antar daerah, lebih dimudahkan dengan adanya kurir.
Ya, kalau itu udah kita alamin semua kan ya, merasakan bahwa. Nah, sekarang begini, saya ambil dari satu statement dari ini ya, di Propet ini. Dia memberikan satu statement yang saya harus garis bawain di teman-teman nanti kalau masuk di bidang usaha distribusi atau digital marketing atau nanti masuk ke bidang apa strategik untuk marketing. Di sini ada satu statement yang bagus buat saya. Ini kebaca nggak di sini ya? Baca nggak ya? Harusnya kebaca ya. Baca kok, Pak. Oke, di sini nih di alinea kedua ini. Apropos we understand human behavior is a greater catalyst for digital transformation. Oke, boleh dibantu artinya apa? Saya agak-agak ini kalau saya tanya Pak Baldrik nanti nggak enak soalnya. Human behavior is a greater catalyst for digital transformation. Itu kata-kata penting. Kata dukun, Pak ya, prophet. Bukan, jadi gini, prophet ini bukan dalam arti ini. Jadi ini satu institusi yang banyak membantu perusahaan-perusahaan worldwide untuk merejuvenate strategi-strateginya mereka. Nah, berkaitan dengan digital transportation, salah satu jurnalnya mereka ini gitu. Itu artinya begini, dalam melakukan digital transformation itu manusia, human itu adalah aspek terpenting. Karena kalau kita cuma membangun teknologinya yang canggih, tetapi kita tidak mengarahkan dengan benar ke manusianya, manusia ini artinya bisa jadi dua sisi ya. Manusia si pelaku di dalam company dan bisa jadi, dan satu lagi adalah manusia sebagai konsumen. Karena kalau kita bilang, apakah semua produk cocok untuk kita dagangkan di e-commerce? Nih. Apakah semua produk cocok kita dagangkan di e-commerce? Ada yang bisa jawab? Enggak, saya jelasin jawabannya. Enggak semua. Tapi apakah semua produk bisa menggunakan e-commerce? Bisa. Walaupun tidak harus dalam bentuk perdagangannya ya, tetapi dalam bentuk publikasi, campaign, launching digital, bisa. Semua produk bisa menggunakan. Tapi apakah semua produk bisa dijual melalui e-commerce? Ya kalau mau taruh jual aja, bisa aja semua gitu. Tinggal apakah efektif dengan effort yang dilakukan itu kan harus menjadi consideration kalau kita melakukan suatu action dalam suatu company gitu kan. Oke. Nanti di akhir ini, di akhir slide kita akan ada tanya jawab ya. Jadi boleh mulai sekarang ditulis pertanyaannya apa, nanti kita diskusikan bareng-bareng gitu. Sampai sini paham ya? Jadi kalau nanti adik-adik mahasiswa nih, mas-mas, mbak-mbak yang ganteng, cantik, kerja, hati-hati ketika melakukan transformasi digital. Tidak berarti kalau kita punya sistem canggih, ya pasti akan berhasil. Belum tentu. Harus dikonsider mengenai human-nya. Human ini terutama terutama di eksternal yaitu konsumen. Apakah matching dengan konsumennya? Apakah cukup besar market yang mau kita capture? Jangan sampai over investment gitu. Jadi kita melakukan digital transformation nih misalnya. Oke, kita setelah susun RAB biayanya apa sekarang kita butuh sekitar 2M. Tetapi market yang di capture cuma ya 5M itu menghasilkan margin berapa gitu kan. Oke. Next slide. Nih. Ini di session ini adalah slide terakhir saya. Karena kita bicara digitalization dalam hal marketingnya banyak berkaitan dengan e-commerce. Oke. Apakah marketing sales online akan sustainable?
Jawabannya yes. Setuju ya? Atau ada yang nggak setuju? Boleh argue nih. Ada yang bisa punya pendapat lain? Kalau Pak Baldrik tahu saya paling apa kalau udah kayak gini, kalau sudah saya nggak setuju, saya akan ngomong nggak setuju. Nggak ada ya? Oke. Jadi kalau kita bilang marketing atau sales online akan sustainable, yes. Tapi perhatikan hal-hal berikut. Ini akan mensupport behavior yang udah menjadi habit. Tadi kan kita bilang di depan, salah satunya yang penyebabnya adalah pandemi ya. Sekarang orang-orang jadi udah terbiasa semua dengan belanja online. Ada yang belum pernah melakukan transaksi online? Pernah, Pak, pasti. Pasti semua udah pernah ya. Oke. Nah, itu kan sudah menjadi habit kita. Mau beli apa? Mau beli chat time, mau beli Mixway, mau beli BK, mau beli KFC. Wah, sekarang udah lagi ngumpul sama teman-teman aja tinggal buka handphone. Setengah jam nyampe. Nggak perlu datang, nggak perlu antri gitu. Sehingga pasti akan tetap ada. Setuju ya? Support sistemnya sudah terbentuk. Apa itu support system? Ya, tadi yang kita bicara di atas. Support systemnya itu sudah terbentuk, jadi kayak kita bilang online transport udah banyak, kurir udah banyak, financial teknologinya udah banyak, kemudian termasuk tenant ya, toko-tokonya juga udah banyak banget sekarang. Saya inget tuh sebelum pandemi, kalau kita ngomong mau cari GoFood, ketik aja nasi goreng, paling munculnya yang near me kita itu paling-paling ada 3, 4. Udah pernah ada yang nyoba, bandingin kalau sekarang. Begitu diketik nasi goreng near me gitu, waduh. Setuju ya? Iya, Pak. Iya, Pak, harus lebih spesifik. Hah? Gimana? Pencariannya harus lebih spesifik kalau sekarang. Iya. Jauh betul dari dulu-dulu, kayaknya kalau bikin ketik mie goreng, paling 4 keluar gitu. Kalau sekarang 40 kali bertambahnya. Jadi semua sekarang udah ada. Dan support sistemnya. Support system itu tadi yang transport online sudah ada, kemudian kurir sudah ada, kemudian financial fasilitasnya udah ada. Nah, ketambahan ini nih. Ini teman-teman sini udah masuk market Gen Z semua ya? Atau ada yang baby boomers? Ada yang bisa ini bedain market apa Gen Z ini, generasi Gen Z? Lahir tahun 2000-an. Coba yang kita tahu ada Gen Y, Gen baby boomer, Gen X, Gen Y, Gen Z. Yang Gen Z ini sampai tahun berapa? 2009. Gen Z itu 90-an sampai 2010 kayak 2000-an. 95 sampai 2010 itu Gen Z. Sekarang kalau anak-anak umur segitu ya adik-adik ini sekarang lah gitu kan ya yang mungkin baru lulus S1 terus langsung nyambung ke ngambil S2 pasca sarjana. Dari kecil udah pegang HP belum? Ayo coba testimoni. Banyak sudahnya, Pak. Iya, pasti kayaknya udah semua. Jadi kalau dari kecil udah dipegangin HP sama papanya, mamanya gitu, sama ibu, bapak. Mau makan dikasih nonton handphone biar makannya mudah, nggak lari-lari gitu ya. Betul ya? Cuma kalau lagi misalnya pun lagi ngambek gitu, udah bukain YouTube sini nonton yang ini gitu. Nonton apa? Kartun-kartun gitu. Nah, jadi udah terbiasa banget dengan handphone. Sekarang kalau kita kumpul, kalau zaman saya kumpul nggak ada handphone juga bisa kumpul on time ya. Tapi ketika kita kumpul betul-betul intens. Nah sekarang kalau
Generasi sekarang kumpul satu meja ngopi bareng, kayaknya yang di chatting bukan teman satu mejanya, tapi teman-temannya yang di luar sana gitu. Semua kan pasti pakai handphone, dan itu menjadikan kita betul-betul get used ya, sangat terbiasa dengan yang namanya handphone. Lapar nggak lu? Lapar. Lu mau ini nggak? Boleh dong, gua mau. Gua order sekalian ya. Nah itu Gen Z. Tiba-tiba ini cerita pribadi nih anak saya. Tiba-tiba ada datang kiriman. Apa? Ini saya buka. Yalah itu mouse buat ngegame. Datang dari mana? Ya bukan dari toko di kota yang sama, toko dari negara yang berbeda gitu. Buset, enak banget belanja sekarang dari toko dari negara lain aja kita udah bisa belanja dan bisa langsung sampai dalam waktu sebentar aja. Oke ya. Nah, ini yang not support. Saya bilang tadi, tidak semua produk itu cocok dengan online market. Ada yang bisa ini jelasin kira-kira kenapa kok ada statement seperti ini? Yang tadi di awal saya bilang, kalau dipakai buat publikasi, promosi, iklan, campaign, digital launching, semua produk bisa. Terakhir saya di Semen Merah Putih itu kita ada launching satu produk baru, itu semua online. Bahkan grup-grup gede itu kalau dulu kita bikin customer gathering itu kan wah di hotel gede gitu, kumpul 100 orang. Sekarang udah enggak, sekarang itu udah kita setting satu tempat di hotel, tapi yang lain nonton di hotel tempat kota masing-masing melalui melalui media sosial gini. Ada yang bisa bantu saya jelasin? Atau nanti saya tunjuk lagi nih. Tidak semua produk cocok dengan online market. Mungkin saya bantu Pak, tapi ini emang contohnya menurut saya rada gimana ya, sangat dasar sih. Tapi ini menurut saya hampir masuk dengan maksud dari tidak semua produk cocok dengan online market. Oke. Menurut saya contohnya jualan ini ya Pak, es batu. Es batu kan banyak ya, ada yang bentuknya kristal, ada yang sekarang udah ada berbentuk-bentuk macam-macam. Tapi dia emang bisa buat dimasarkan di online market, tapi tidak bisa dijual di online market karena ya jelas pertama kalau misalnya dikirim juga dia bakal mencair dan sebagainya, kayak gitu sih Pak menurut saya. Oke, betul. Salah satunya itu ada kendalanya kan, ada kendalanya. Nah, kalau kita bilang jual es batu, misalnya gini, saya ini kan ada di Sentul, Bogor. Saya mau pesan es batu, tapi gudangnya ada di Bogor, kota. Ketika saya pesan nyampe sini udah jadi air es kali ya. Itu nggak cocok memang. Ada lagi. Thank you ya, tadi Mbak siapa? Saya nggak lihat namanya tadi. Saya ini Mas Pak, mohon maaf saya nggak on cam karena jaringannya sedang tidak bagus. Oke, it's okay. Ya, Ada terima lagi. kasih. Mungkin makhluk hidup Pak, contohnya mungkin ikan hias. Gimana? Mungkin ini Pak, untuk makhluk hidup Pak, contohnya ikan hias itu kan kalau dikirim pasti mana tahu sampai sana mungkin ikannya sudah mati. Nah ini teman-teman masih banyak ini ya, ikan hias misalnya, kalau dikirim mati gitu. Jadi gini, sebetulnya itu betul. Saya cuma pengen dapetin begini. Ikan hias waktu zaman cupang booming ngalamin dong. Tahun lalu kan, 2 tahun yang lalu. Ada yang suka ikan cupang nggak? Pasti ada ini. Karena komunitasnya banyak banget. Ayo, ngacung yang suka ikan cupang. Kakak saya Pak. Ada ya. Nah, pada waktu cupang itu lagi booming, penjualan online-nya tinggi loh. Karena pada saat booming, saat PPKM lagi tinggi-tingginya, orang-orang pada
cari hiburan, piara ikan di rumah. Betul ya? Tadi siapa yang bilang kakaknya suka cupang? Halo? Sorry Pak, tadi airpodnya terputus Pak. Oh, oke. Pak Asril ya. Nah, saat-saat itu kan penjualannya banyak. Nah, di sini saya mau ajak. Ketika ada produk itu misalnya kita bilang produk ikan cupang nggak cocok. Kenapa? Karena pengirimannya susah. Kalau kita coba diskusi dikit, kira-kira apa yang mau kita lakukan supaya tetap bisa jualan ikan cupang melalui online? Mungkin perihal jaraknya Pak, dibatasin pengirimannya. Yang Iya, jangan terlalu jauh. iya betul. Atau kita perbanyak titik pengirimannya. Stokis lah istilahnya. Betul ya? Ini kan kita cuma bicara cupang. Cupang mungkin bisnis-bisnis yang perorangan. Tapi kalau kita bilang dalam skala manufacturing, ya akhirnya begitu. Kita dekatkan titik-titik kirimnya ke konsumen-konsumen. Nah, kalau kita bilang tidak semua produk cocok dengan online, ya banyak produk yang tidak harus kita paksakan dengan penjualan online. Apalagi coba? Tadi kan es batu, kemudian ikan makhluk hidup, apa? Construction mungkin. Sorry, apa? Pak Wayan? Construction. Apa itu contohnya? Produk yang memerlukan harus dipasang, harus menggunakan ya seperti membangun bangunan gitu. Iya. Oke, hampir Apa namanya Pak. itu? Yang dijawab Pak Wayan itu adalah di sini nih. Yang di habit. Servis kendaraan misalnya. Iya Pak. Kalau kita jam langsung ke sini ya, poin habit ini. Itu kita bandingin. Di luar negeri, penjualan oli itu gede banget melalui online. Marketplace lah ya. Marketplace. Gede banget. Kenapa? Di sana itu orang udah terbiasa mandiri beli, nanti pada waktu weekend sama keluarga ganti oli sendiri, ganti apa sendiri, servis apa sendiri, terus betulin nyuci mobil sendiri. Kenapa di Indonesia nggak bisa? Ada transaksi oli di e-commerce atau marketplace, ada. Saya nggak ragu. Ketika saya ada di Shell itu ada penjualan teman-teman masuk ke atau di e-commerce marketplace segala macam ada. Tapi penjualan tuh hampir kita bilang 90% di konvensional market. Tahu nggak kenapa di Indonesia nggak bisa? Nggak mau repot. Nggak mau repot, apalagi habit udah tertulis habitnya di sini Om. Tenang aja Om. Apalagi? Males. Mager ya, mager. Mager. Bukan, sebetulnya begini. Kenapa di Indonesia itu? Di Indonesia itu tenaga teknisi itu murah sekali. Dan berkaitan dengan yang kita lihat, berkaitan yang di sini nih. Indonesia itu masih sangat murah dan suka jalan-jalan dengan keluarga. Hari Minggu ke bengkel, sekarang banyak dong lihat bengkel-bengkel yang nyaman, ada ruang tunggu, ada ruang baca, dikasih kopi. Ada nemu nggak? Di Jogja ada nggak ya? Suzuki begitu Pak? Ada Pak. Iya dong, ada pasti. Maaf, bukan berarti saya merendahkan Jogja, karena Jogja zaman saya nggak ada gitu maksudnya. Kalau sekarang saya yakin pasti sudah banyak tuh yang ada TV, AC, ada kopi, ada tempat majalah, ada tempat bermain anak gitu ya. Itu kenapa? Karena mengcapture supaya orang datang bersama keluarga melakukan servis. Dan di Indonesia itu sangat murah masih biaya servis di montir-montir. Kalau di luar negeri montir itu dihitung per hours. Sehingga mereka merasa
ini bisa-bisa biaya montirnya jauh lebih mahal dari saya beli olinya. Sehingga mereka akan beli pesan oli, terkirim di rumah, nanti hari weekend mereka kerjain bareng sama keluarga. Kalau di Indonesia weekend, yuk ke mall. Ke mall, tapi sebelumnya servis mobil dulu, mampir servis, nanti habis itu baru pergi ke mall makan, ngelihat produk baju bagus, mampir beli baju. Kan begitulah kira-kira. Sehingga itu salah satu bentuk ancaman untuk penjualan secara online, ya. Setelah kita lihat new normal era, ya kan, udah mulai belum mall rame lagi? Konser-konser udah mulai belum? Ini Sudah mulai banyak, Pak. Udah, Pak. Banyak banget. Dulu kalau mau nonton konser pada waktu pandemi harus buka di YouTube atau berlangganan apa gitu ya. Nah, itu menjadi treat untuk distribusi atau marketing secara online. Saya cerita aja, ini real story. Ketika pandemi itu teman-teman saya di Indofood Fritoli, setiap hari statusnya itu, status WA ya, status WA itu adalah promo, beli Citato 3 dapat 4 setiap hari. Tapi setelah masuk new normal, udah ganti tuh profilnya. Gantinya apa? Mulai sampling lagi ke sekolah-sekolah, begitu. Nah, itu kelihatan ya bahwa sebetulnya sustainability-nya itu harus hati-hati. Bukan saya bilang nggak ada. Yes, sustainable bisnis online pasti terus akan ada. Tapi hati-hati kenapa? Tidak semua produk itu cocok dengan online market. Indonesia lebih spesifik karena secara geografisnya kan terpecah-pecah pulau, terpisah lautan, di mana ongkos kirim bisa mahal, dan kebiasaan orang kita itu adalah family dan komunal, komunitas. Pengennya kalau jalan-jalan bareng, ziarah pun pengen bareng. Walaupun doanya sendiri-sendiri, ziarahnya bareng. Yang disampaikan apa waktu doain di ziarah, di makam itu? Masing-masing, tapi datangnya bareng-bareng. Karena apa? Karena habis itu mampir cari warung bakso. Betul ya? Betul banget, Pak. Saya tahu kalau udah mau ini nih, mau masuk bulan puasa, masuk bulan Ramadan tuh kalau nggak salah di Jawa itu ada kita kebiasaan apa, nyadran ya, betul ya, nyadran ya, nyadran bukan sih? Yang kalau udah Iya, Pak, mau nyadar. nyadran ya, nah itu kan pasti tuh bahkan mau pergi ziarah pun beli baju baru, sepatu baru, sekalian nanti buat lebaran. Gitu. Itu kan begitu, komunal. Ini yang perlu kita antisipasi untuk market Indonesia mengenai menjaga sustainability dari marketing secara online. Oke. Kemudian ini slide terakhir saya untuk bicara mengenai distribusi dalam aspek marketing. Karena distribusi itu kan ada barangnya, ada prosesnya gitu ya. Nah ini secara kita bilang marketingnya dulu, barangnya dulu. Jelas nggak sampai sini? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya. Next itu kita akan bicara, next chapter, digitalisasi dalam distribusi. Nah, ini akan seru pembicaraannya. Bagaimana Salesforce automation, loyalty program, fleet management, saya kasih clue-nya dikit. Di sini kita bicara bagaimana sales yang zaman dulu, proses sales zaman dulu, proses transportasi zaman dulu, proses program-program zaman dulu, akan kita lihat transformasinya di era digital ini, dan apa saja yang akan terjadi dan yang sudah terjadi dan akan terjadi. Oke, thank you. Sampai sini, kalau habis ini kita akan ada session tanya jawab. Pak Baldrik masih ada nggak ya? Halo? Monitor, Pak Eri, monitor. Oh. Nah, oke,
Pak Baldrik, saya Ya. sih materinya segitu. Nah, tadi saya Ya. mungkin minta tolong dari teman-teman adik-adik semua. Kalau ada pertanyaan, ada masukan, atau kita review mengenai statement-statement saya yang kurang jelas, karena ya minta maaf, saya bukan Bapak Profesor Baldrik, karena buku udah berapa Pak Baldrik? 5 lah. Baru 5, oke. Saya belum pernah Pak yang ada buku Pak, adanya buku-buku coretan gitu. Oke, silakan kalau ada yang kita bisa diskusi, karena di praktisi ini kan banyak banget yang sudah kita alamin, bukan kita pinter ya, karena kita udah banyak mengalami hal, sehingga kalau kita mau tumpahkan semua tuh malah menjadi bingung. Nah, ini yang saya gambarkan situ adalah trigger-trigger dari mungkin teman-teman menjadi penasaran, ini apa sih, gitu kan. Nah, boleh kita tanya jawab di sini. Silakan yang mau mulai. Nanti gini mungkin Pak Heriapolo, kalau nanti nggak ada yang memulai, mungkin Bapak bisa menanyai satu persatu. Jadi nanti saya catat di belakang layar di sini. Oh. Nah, tanya aja bagaimana pemahaman, langsung diberitahu namanya gitu. Ini. Pertama mungkin dimulai dari yang paling tidak aktif dulu gitu. Gitu ya. Boleh. Tapi gini, sekedar masukan ya, sharing karena sharing buat teman-teman. Saya pernah ikut kursus marketing, jadi postgraduate marketing diploma dengan Warren Keegan. Di situ kelihatan banget bahwa kita, sorry nih masukan buat teman, kita ini kalau belajar di Indonesia itu memang cenderung kayak one way. Padahal kalau Pak Baldrik pasti tahu lah, di luar negeri itu kalau seorang profesor udah masuk dalam satu circle discussion itu sangat sengit gitu. Tapi itu sharpening, menajamkan kita punya ilmu. Dan ini real story ya, Pak Baldrik mungkin nggak tahu ceritanya. Bapak ingat Pak Ibnu kan Pak ya? Ya, ingat Pak. Pak Ibnu ngajar apa? Pengantar akuntansi kan Pak? Iya. Jadi awal, karena saya ini sebetulnya SMA-nya itu masih zaman A2 biologi. Oh ya. Ketika masuk pelajaran pengantar akuntansi, Pak Ibnu pernah bikin gini pernyataan bahwa hidup kita dibatasi sama uang. Setuju nggak menurut teman-teman? Hidup kita dibatasi sama uang. Enggak. Setuju ya? Kalau saya waktu itu saya bilang enggak. Pak, kalau hidup kita dibatasi sama uang, ketika dulu zaman belum ada uang, orang masih transaksi barter, kelapa, tukar singkong masih bisa hidup kok. Jadi kita saya nggak setuju dengan bahwa pernyataan hidup kita dibatasi sama uang. You know what? Pak Ibnu cuma geleng-geleng. Kamu nanti ke ruangan saya ya. Ini mahasiswa di sini kenal Pak Ibnu nggak ya Pak Baldrik? Nggak kenal ya. Nah, yang saya mau sampaikan begini. Kalau kita mau betul-betul mengerti, jangan terima aja apa adanya, tapi gali dari resources yang ada, terutama dari orang yang mungkin yang saat ini yang menjadi narasumber, yang jadi pembicara, gali. Karena apa? Karena kalau nggak digali, yang disampaikan itu adalah apa yang terbatas yang diingat. Tetapi kalau apa yang diketahui mungkin jauh lebih banyak dari apa yang disampaikan. Aktif, maksud saya gitu loh. Nah, oke. Sampai sini saya udah buka sedikit nih, sudah saya sentil dikit. Kira-kira ada yang mau menyampaikan, memberikan review atau menanyakan sesuatu yang slide-slide yang sudah kita bahas dari depan tadi? Selamat sore Pak, izin bertanya. Ya. Ya, saya ingin mengkonfirmasi Pak, yang tadi dijelaskan Bapak mengenai rantai distribusi yang terpotong ya Pak, yang mungkin dari manufaktur langsung ke retail atau ke customer gitu. Apakah betul misalkan contohnya ini kan tadi saya sempat buka-buka Tokopedia ya Pak ya. Betul. Itu di sana juga ada official store Indofood gitu. Betul. Apakah itu termasuk contoh di mana distribusi agen dan wholesale ini terpotong aksesnya langsung ke retail? Dan yang kedua, jika nantinya kita nggak tahu ke depannya
bakal gimana ya Pak? Kalau misalkan itu terjadi dan mungkin akan lebih banyak dari sekarang, resiko-resikonya apa Pak? Apakah nanti retailnya berkurang atau bagaimana gitu Pak? Oke, Terima kasih. siap. Good question. Nah, kan kalau begini kelihatan bahwa Mbak Lingga ya, itu memang pengen tahu gitu, pengen mengerti gitu. Kalau saya sih dibilang cuma mahasiswa cari SKS doang. Ini kalau Mbak Lingga memang pengen mengerti. Jadi begini, betul Mbak. Sekarang hampir semua company punya official store. Ya. Dan itu saya yakin rata-rata baru dibuat 3 maksimal 4 tahun terakhir, tapi paling booming itu di 3 tahun terakhir. Indofood buka official store. Tapi kalau bilang produk Nike, Nike udah ada dari zaman-zaman kapan the official store-nya. Official itu apakah akan menggunting? Salah satu contoh yang menggunting. Yes, betul sekali. Dengan Indofood bikin official store di sana, orang bisa akses produk apa, promo apa, harga berapa, dan difasilitasi sama Tokopedia. Orang tinggal klik di sana transfer. Orderan tuh kalau dulu orderannya itu akan masuk ke distributor, ya kan? Kalau dulu misalnya gini, ada konsumen mau belanja masuknya kan ke retail. Kalau sekarang enggak, langsung dari Tokopedia masuk ke kurir pengiriman. Sehingga fungsi ini nih, fungsi distributor agent, fungsi wholesaler, dan retail menjadi hilang nggak? Ya, itu kan maksudnya Mbak. Setuju bahwa itu memotong dan sangat efisien. Menjawab sampai sini, Mbak Lingga? Menjawab Pak. Oke. Kemudian kalau kita bilang retail itu, Tokopedia itu apa? Tokopedia itu ini nih sebetulnya. Cuma dalam bentuk virtual store. Setuju ya? Dia cuma dalam bentuk virtual store di sini, bukan fisik. Kalau fisik kan ada bangunannya, ada yang jaga, ada apa. Tuh. Next, resikonya. Yes, pasti ada resiko itu. Di masa depan, gini deh, contoh nyata ya, saya sharing sama Mbak Inga dan teman-teman yang lain. Tahun sekitar 2004, kita ada visit lah ke Jepang. Di Jepang itu, 7-Eleven itu kan network yang udah sangat terkenal ya, network yang sangat terkenal. Di situ kita ngomong PepsiCo Internasional yang bekerja sama dengan 7-Eleven itu sudah bermainnya B2B, sehingga risiko yang akan terjadi itu ketika kita ngomong kita udah main B2B, seperti misalnya di Indonesia Indofood langsung sama Tokopedia, kemudian distributor, wholesaler mau ngapain gitu kan? Ya, dan bahkan di sana tuh udah nggak ada lagi cerita distributor agent, karena semua bisnis itu dilakukan antara manufacturing dengan retailer langsung. Di sana itu bahkan tidak lagi butuh sales. Kalau di sini kan kita masih lihat banyak sales yang keliling tiap hari jualan apa segala macam. Di sana udah nggak ada. Mereka udah pakai sistem begini, fixed stock ya. Jadi kalau kita bilang ada di akuntansi dulu ada bicara stok besi kalau nggak salah, stok standar. Di situ mereka setting stok high, stok medium, dan stok low. Di mana untuk produk-produk fast moving, begitu menyentuh stoknya itu stok besinya itu menyentuh di titik terendahnya, itu akan langsung mengenerate yang namanya purchase order. Dikirim kemana? Dikirim ke pabrik. Kemudian untuk produk-produk slow movingnya, ketika dia sampai ke titik low, itu akan generate PO, purchase order ke manufacturing, langsung ke pabrik. Dari pabrik itu nanti begitu memenuhi MOQ, minimum order quantity, MOQ, itu akan di-generate namanya SJ, surat jalan. Surat jalan itu kayak ya surat pengantar supaya dikirimkan.
itu terkirim kemana? Ke logistik provider. Logistik provider itu akan men-setup pengiriman ke sana dengan cuma butuh satu driver melengkap helper. Driver datang, bawa surat jalan, turunin barang, kasih, selesai, jalan lagi, pulang gitu. Jadi risiko yang akan terjadi, Mbak, bahwa perdagangan itu akan menjadi lebih efisien, lebih simple, dan risiko keuangannya pun menjadi lebih sedikit karena udah bermainnya B2B. Sampai sini menjawab, Mbak Inga. Menjawab, Pak. Cuman kalau untuk resiko untuk seperti toko-toko yang konvensional seperti itu, Pak, kalau untuk kitanya sendiri kan mungkin itu lebih efisien dan untuk dari perusahaannya mungkin juga lebih efisien. Tapi masyarakat yang memiliki toko konvensional itu akan seperti apa seperti itu, Pak? Begini, kalau kita bilang toko konvensional, ini antara hati nurani dan bisnis, Mbak. Setuju nggak? Kalau kita bicara hati nurani, mereka butuh kehidupan, butuh itu dari segala macam. Tetapi ingat bahwa di Indonesia, transformasi ini nggak akan secepat apa yang kita lihat di yang saya cerita di Jepang tadi. Kenapa? Ini, karena kita adalah family dan komunitas. Saya lebih nyaman belanja ke tetangga saya, bisa sambil rumpi, beli berasnya sekilo, ya kan? Ngobrolnya bisa sampai 1 jam sambil lenong rumpi gitu kan. Akan tergeser nggak? Mau nggak mau akan tergeser, Mbak. Sudah banyak kok, sudah banyak yang kita bicara apa adanya ya di sini, karena kan teman-teman semua yang secara akademis memang perlu tahu. Pertumbuhan outlet Indomaret dan Alfamart itu mau nggak mau menggeser market di sekitar mereka. Setuju nggak? Baik nggak? Misalnya. Ya, setuju, Pak. Karena di daerah Bantul, kalau nggak salah, sepertinya juga kurang setuju untuk pembangunan retail seperti Alfamart, Indomaret, seperti itu, Pak. Iya, tetapi kalau kita bicara jujur apa adanya, itu adalah peluang bisnis untuk berkembang sehingga kita menjadi lebih maju. Nah, masyarakat atau konsumen juga boleh milih kan ya. Ini bukan perdebatan tapi masukan. Konsumen boleh milih belanja di warung sebelah, barangnya memang mungkin tidak lengkap, di harga mungkin lebih murah, lebih nyaman karena bisa ngobrol, dan belanja ke chain store yang di itu ada AC, barang lengkap, ya kan. Dan sekarang coba ada pergeseran yang kita ngelihat karyawan Indomaret itu kayak menjadi bagian dari masyarakat sekitar sana. Indomaret, Alfamart, whatever lah gitu kan. Karena saya udah ngamatin nih beberapa tiba-tiba konsumen yang datang itu bertegur sapa nama dengan karyawan Indomaretnya karena mereka mungkin udah terlalu sering ketemu juga sehingga menjadi lebih dekat. Ada resiko, yes, no argue. Pergeseran nggak bisa kita hindarin. Ya, Mbak Inga. Iya, Bapak. Nah, dan kalau nggak salah di daerah Bantul atau Imogiri itu juga kayaknya nggak ada ya Indomaret. Kulon Progo ya. Kalau nggak salah nggak lihat ada Indomaret atau Alfamart ya. Izin Ya, Pak, Pak. Tomira Pak. Ada, tapi namanya diganti, Pak. Jadi Iya. Tomira kalau nggak salah. Betul. Oke. Terus ada lagi tadi siapa yang mau kasih komentar, boleh? Di Sumbar nggak ada Pak, nggak boleh sama gubernurnya. Yes, itu otoritas. Tapi kalau tadi kayak di mana tadi Mbak yang ganti nama? Di Kulon Progo. Di Kulon Kulon Progo. Progo namanya jadi Tomira, toko milik rakyat kalau nggak salah artinya. Tapi manajemen baik? Iya, kayaknya masih manajemen baik Indomaret dan Alfamart sih, Pak. Mau heran tapi ini Indonesia gitu kan. Iya. Ya nggak apa-apa. Itu memang kita nggak bisa bohongin akan ada pergeseran. Tapi kalau dari gubernur, dari pemerintah daerah nggak membolehkan, ya itu hak-hak dari otoritas setempat. Nggak ada salah juga. Oke ya. Jadi tadi Sumbar nggak ada.
saya nggak mau komentar bagus atau tidak bagus, ya itu policy dari masing-masing wilayah, tetapi juga kita nggak unstoppable. Saya ingat waktu itu saya saya 2002 itu saya di Semarang. Saat itu di Semarang dan Jawa Tengah, Jateng DIY itu Indomaret itu baru ada sekitar 350 toko. Kemudian tahun 2012 saya pindah sudah di Ricis Nabati. Itu posisinya saat itu udah ada 1.100 atau berapa. Jadi pertumbuhannya luar biasa. Kalau kita belajar dari luar negeri, itu pun akan bergeser. Contoh aja ya, kita ngomong Kulon Progo. Dulu Kulon Progo itu jalan utamanya cuma ya itu satu, tapi sekarang kita lihat berapa gedenya jalan utama Kulon Progo. Nah, faktor penunjangnya apa? Nggak mungkin warung rakyat kita taruh di pinggir jalan utama kan. Akhirnya akan bertumbuh outlet-outlet yang modern chain store seperti itu. Oke, Mbak Inga. Terima kasih Pak atas sharingnya. Sama-sama. Yang lain ada dong? Ayo. Saya Pak mau bertanya Pak. Boleh. Ya. Tadi kan kalau dijelaskan Pak Heriapolo kan tidak semua produk itu kan cocok dengan online market ya Pak ya. Betul. Nah, di sini kan dimana kalau era normal baru seperti sekarang itu ya kita tahu otomatis produk yang dijual dengan online itu lagi booming. Nah, kalau menurut Pak Heriapolo sendiri sebagai praktisi, bagaimana supaya, mungkin ini terkesan nggak apple to apple secara spesifik ya Pak, tapi Bebas. bagaimana supaya produk atau jasa yang tidak cocok dengan online market itu bisa menyaingi atau mengimbangi, paling tidak mengimbangi produk yang pemasaran atau penjualannya itu secara online. Jadi biar paling tidak itu euforianya itu mendekati lah seperti itu Pak. Mungkin. Oke, saya coba mencerna pertanyaannya gini. Kalau produknya sama, kalau kita bilang kompetisi dengan produk yang sama, berarti produknya sama-sama nggak bisa di online dong. Iya. Betul ya? Contoh nih, misalnya, kalau bisa ada contohnya apa? Ya, seperti itu tadi Pak. Misalkan yang kayak, kalau yang dicontohkan tadi kan, seperti itu ya, apa namanya tadi? Ikan cupang, es batu gitu tadi. Iya, ya seperti itu. Terus yang apa tadi yang servis mobil seperti itu ya Pak ya. Itu kan otomatis kalau misalkan yang online itu sekarang sedang booming. Nah ini kan otomatis kayak apa ya Pak? Kalau menurut saya kan seperti tertutup ya. Maksudnya lebih tertutup dengan yang ini, yang pembelian online itu karena sudah terlalu apa ya, mungkin terhalangi gitu loh Pak ininya tuh. Gini Pak Andrian, ya. Kita bicara produk yang sama misalnya gitu ya. Ya. Kita bicara produk yang sama. Sama-sama tadi kita ambil contoh produknya oli mobil, oli motor lah gitu ya. Kalau oli mobil, oli motor dijual nggak di market online? Dijual. Iya, dijual Pak. Tetapi apakah booming penjualan di online market? Kalau saya lihat sih enggak, ini sih Pak. Enggak. Nah ini kan kita bicara apple to apple, produk oli dengan produk oli. Kalau kita sama-sama bandingkan, berarti sama-sama nggak cocok di online market. Kenapa? Karena kendala itu adalah habit. Bukan kendala dari produk atau brandnya sendiri gitu kan. Habit. Oke, contoh begini misalnya saya kasih contoh. Kalau satu produk brandnya udah terkenal banget gitu ya, sehingga itu menjadi kebutuhan utama orang bahwa kalau beli ya harus brand itu, ditaruh di online. Mungkin jauh akan lebih laku dibandingkan produk yang brandnya belum terlalu dikenal orang. Sama-sama produknya ya. Tetapi dengan produk yang brandnya terkenal dan yang tidak terkenal ini, kalau kita kumpulkan jadi satu, sama-sama nggak begitu booming penjualan di online. Kenapa? Karena behavior, karena habit. Betul ya? Iya, berarti kembali lagi ke faktor-faktor yang tidak support tadi itu ya Pak? Iya, itu. Jadi kalau kita ngomong, tadi contoh misalnya ikan cupang.
Bisa nggak kita kembangkan di online market? Bisa. Bisa, iya. Bisa. Jadi gini, kalau misalnya saya pengusaha ikan cupang nih ya, misalnya dalam skala besar, saya untuk menghindari terjadinya ikannya mati pada waktu pengiriman atau segala macam, satu, saya buatin teknologi packagingnya, betul ya. Kedua, saya perbanyak stokisnya, sehingga jarak kirim ke end user itu maksimal misalnya 3 jam. Berarti saya harus naruh di berapa titik. Nah, hal-hal seperti itu taktikalnya yang harus kita pikirkan juga gitu. Iya, baik. Jawab Iya, Pak Andrian. baik, Pak. Terima kasih Pak untuk sharing. Oke, sama-sama Pak Iya. Andrian. Yuk, yang lagi siapa? Ayo. Ada lagi? Saya pengen cek deh. Isi Pak. Oke. Melanjutkan pertanyaannya Mbak Inga. Kalau dari Mbak Inga tadi kan resiko dari sisi penjual gitu ya Pak ya. Kalau dari resiko untuk dari kita pembeli gitu bisa nggak Pak? Maksudnya end usernya Pak, customernya Pak. Bagi end user, pertanyaannya apakah ada risiko bagi end usernya gitu ya? Iya. Kalau sekarang kalau kita ngelihat kalau